usaha ini. Kalau boleh tahu nama pemilik usaha frozen food dan sudah berapa lama usaha ini berjalan? Kalau saya ya, Iya. perkenalkan saya Beta, saya owner dari Dakon Frozen Food. Kalau untuk usaha ini sebenarnya dari tahun sebelum COVID intinya, sekitar kurang lebih sekarang 6-7 tahun. Oh, 6-7 tahun ya. Nah, bagaimana sih Mbak sejarah usaha ini bisa berdiri? Sejarah usahanya ya, jadi sebenarnya panjang sih ya. Jadi kan nama kami itu adalah Dakon gitu kan. Dakon itu tuh sebenarnya awal muasal itu suami itu sudah merintis di Dakon. Jadi namanya Dakon Dekorasi sebenarnya itu di tahun 2000 berapa ya? 2007 berarti udah lebih lama ya. Iya, Jadi sudah memang lama. awalnya Dakon Dekorasi. Terus itu apa namanya berjalan, kemudian di tahun berapa ya? Tahun 2000, pokoknya sebelum COVID itu memang dekorasi itu agak sedikit mulai rame ya, mulai rame, kemudian malah sedikit ada penurunan. Jadi kemarin tuh sudahlah saya berusaha membantu. Jadi itu tuh hanya membantu suami sebenarnya, karena melihat kayaknya perlu dibantu nih gitu. Awalnya saya cuma ibu rumah tangga yang memang sebelumnya pernah bekerja ya sebagai bekerja di bank, waktu itu Bank Syariah Mandiri. Kemudian saya keluar itu cepat sih dari 2010, kemudian saya resign 2012, terus saya jadi ibu rumah tangga biasa gitu kan. Kemudian karena lihat suami kayak perlu bantuan, udah saya buka usaha waktu itu menjadi reseller reseller frozen food. Jadi cuma itu doang sih. Jadi hanya ya jualan online aja biasa gitu. Nggak ada toko belum ada freezer sebanyak ini juga. Terus semakin lama ya ini alhamdulillah kok semakin laris. Akhirnya yaitu yang rumah ini, nah sebelah ada rumah saya. Akhirnya lama-lama semuanya diisi dengan freezer. Terus kemudian ini aja di sini ini ada kantor kan. Dulunya adalah kamar saya. Karena saya udah merasa wah nggak bisa nih, udah semakin banyak penuh freezer. Akhirnya kami pindah. Jadi memang rumah saya itu di depan. Begitu. Oke. Kalau boleh tahu apa ya Mbak visi dan misi dari usaha frozen food ini? Kalau visi misinya ya intinya kami ingin menjadi grocer frozen food terbesar di Indonesia ya, harapannya seperti itu. Itu tetap harapan kami, dan juga intinya bisnis ini juga berlandaskan tidak hanya untuk profit semata, tetapi sebenarnya awal muasalnya juga ada untuk membantu. Jadi baik membantu saya dari sisi suami dan juga membantu karyawan di sini, karena kebanyakan mereka adalah orang-orang kena imbas dari COVID ya. Jadi banyak yang di PHK karena COVID sehingga mereka bekerja itu yang saya tarik. Terus sampai sekarang masih bekerja di sini. Ini merupakan lokasi utama ya Mbak? Ya, cuma satu kok di sini. Oh, berarti nggak ada cabangnya lagi ya Mbak? Ada. Oh iya. Kemudian mengenai produk dan layanan, apa saja varian produk yang ditawarkan? Kalau varian, jadi kalau di sini kan grosir frozen food ya, jadi memang kita awalnya adalah memang fokus di makanan beku. Nah, kemudian lama-lama karena kebutuhan semakin banyak permintaan konsumen, kami juga merambah di persausan. Jadi mungkin kalau misalnya di sini toko juga ada saus, atau mungkin produk-produk yang memang dibutuhkan oleh konsumen encer ataupun juga konsumen yang cafe resto gitu. Jadi di situ. Jadi kalau di sini sebenarnya ada 1.800 produk sih sebenarnya. Sudah banyak. Dan kalau freezer kita ada sekitar 40-an freezer di sini. 40-an. Baik. Kalau boleh, apa sih Mbak yang bikin berbeda dari toko ini dan toko lainnya? Beda ya? Iya. Pertama, kami itu walaupun di rumah, ini kan kategori rumah ya sebenarnya. Tapi alhamdulillah rumah yang diubah dari konsep menjadi seperti swalayan juga gitu. Jadi bagaimanapun walaupun kami bukan di pinggir jalan, tetapi banyak konsumen yang sudah paham dengan frozen food. Jadi pertama kami adalah rumah, tapi rumah berkonsep toko. Kemudian yang kedua ya kami identik itu bukan hanya sekedar grosir frozen food gitu. Kalau grosir frozen food kan kadang-kadang kalau mungkin mbaknya melihat itu kadang lebih identik berantakan ya, grosir, jadi semua berantakan, hanya sebatas ya hanya jualan grosir aja tanpa mengindahkan toko, mungkin customer service dan sebagainya, atau desainnya toko gitu. Tapi kalau kami tetap bagaimanapun toko walaupun rumah, kita konsep itu gimana desainnya juga bagus, konsumen yang datang tuh juga nyaman. Jadi kalau misalnya lihat di luar kan kelihatan tuh ada nuansa-nuansa dekorasi. Karena kami juga basic dekorasi Dakon, ya kita manfaati fasilitas properti yang ada kami gunakan di sini. Oke, baik. Kemudian target utama dari usaha ini siapa ya Mbak? Target utama kalau itu sebenarnya kami mengikuti ya. Jadi awalnya memang awal muasal banget itu kan karena sebelum dan pas COVID itu kan memang banyak orang-orang yang
beralih ya dari mungkin dia karyawan, terus mungkin dia di PHK, terus dia jual berganti alih, misalnya jual bisnis online dan sebagainya. Jadi dulu awal itu memang hanya fokus ke konsumen yang itu loh, personal atau HR. Tapi kemudian lama-lama kami juga berusaha merambah lagi, sekarang sudah di kafe, resto, itu juga sudah banyak datang ke sini gitu. Oh, oke, baik. Kemudian gimana sih Mbak caranya menjangkau target pasar yang sudah ditentukan? Menjaga ya? Iya. Ya, intinya cuma customer service saja sih gitu. Jadi kalau masalah persaingan harga sebenarnya kayak gitu, sebanyak ini produk, konsumen mungkin sebenarnya nggak melihat lagi sih gitu. Mereka nggak akan hafal antara toko ini dengan toko sana ada perbedaan harga nggak, yang mungkin 1.000-2.000 itu mungkin nggak begitu lagi terlihat ya. Tetapi karena customer service yang kami berusaha lebih baik gitu, ya itu yang kami tonjolkan. Jadi terutama sama intinya setiap mereka butuh kita ada. Oh, oke, baik. Kemudian berapa sih Mbak kira-kira modal awal yang harus dikeluarkan untuk memulai usaha ini? Modal awal. Kalau itu sih sebenarnya karena kami dari awal ya benar-benar itu cuma 3 freezer doang apa awalnya ya. Cuma 3, itu freezer kecil. Ya itu juga awal-awal muasal tuh nggak banyak sih gitu. Kalau saya awal merintis ya gitu, itu mungkin sekitar 30 jutaan juga udah jalan dulu. Tapi alhamdulillah sekarang kan karena ada keuntungan gitu, kami pelan-pelan menambah stok produk, pelan-pelan menambah kebutuhan yang kita butuhkan adalah freezer, chiller, itu kita beli secara bertahap sampai sekarang ini. Oh iya, baik Mbak, terima kasih. Pertanyaan yang tadi, mau bertanya, berapa jumlah karyawan yang bekerja di UMKM Frozen Food ini? Kalau sebenarnya totalnya seharusnya ada 8 ya gitu. Itu semuanya untuk saat ini memang kita nggak banyak karyawan ya gitu. Misalnya cuma admin online-nya 1, admin konten 1, bagian keuangan 1 gitu. Tapi intinya kami ingin berusaha bagaimana yang 8 orang ini benar-benar mendapatkan gaji yang layak gitu. Jadi biar mereka, kesejahteraan mereka juga terjamin. Jadi kami kalau di sini kita dapat memang dia sistemnya UMR ya, minimal UMR. Terus struktur organisasi usaha di toko ini bagaimana? Apakah ada pembagian tugas yang jelas? Ya kalau dari berlapan itu memang sudah masing-masing punya job masing-masing ya. Walaupun sebenarnya di sistem karena di sini karyawan nggak banyak gitu, jadi memang akan ada saling membantu secara tim. Jadi kayak di sini ada admin online, admin konten, kasir, bagian keuangan, bagian stok, sama kurir. Cuma memang masih belum ada di bagian gudang sih, karena memang itu bertahap ya. Saya juga pengen sih lama-lama ingin melengkapkan juga, karena memang kalau grocery frozen food ini atau mirip seperti swalayan atau minimarket yang memang butuh job-job yang memang detail gitu Mas. Selanjutnya, apakah ada karyawan tetap atau hanya part time seperti itu? Semuanya karyawannya full time. Selanjutnya, bagaimana proses rekrutmen karyawan baru di UMKM ini? Kalau ada karyawan baru ya, jadi memang kalau di sini biasanya karyawan baru itu pada saat yang misalnya karyawan sebelumnya atau karyawan lama mau resign. Jadi kalau di sini biasanya saya menginfokan bahwa setiap karyawan yang ingin, mungkin wajar ya, ingin mau nambah pengalaman yang baru, saya pingin dapat mungkin gaji yang lebih gede lagi gitu, terus saya mau keluar Bu gitu, dia begitu, nggak masalah sih kalau di saya. Jadi saya tidak pernah ada ikatan yang atau memaksa tidak boleh keluar gitu. Jadi saya memperbolehkan semua teman-teman di sini ingin mengembangkan kemampuan mereka lagi, mengembangkan pekerjaan mereka lagi lebih tinggi lagi. Nah, coba syarat di sini adalah bagaimana pada saat keluar itu menginfokan terlebih dahulu, kemudian saya akan membuka lowongan terlebih dahulu, misalnya admin gitu ya. Saya akan cari admin dulu sampai dapat, nanti mereka membantu mengajarkan lah, setidaknya ya maksimal seminggu lah mereka mengajarkan kepada karyawan yang baru. Kemudian nanti mereka bisa itu memang udah selesai kerjaan mereka di sini. Biasa seperti itu. Nah, kemudian nanti biasanya pada saat saya rekrutmen saya akan membuka lowongan itu di online. Jadi ada akun-akun lowongan kerja online ya. Terus saya akan tembusi beberapa yang kira-kira memang bagus gitu. Feedbacknya gitu. Kemudian nanti yang datang biasanya nanti saya akan ada tes biasanya, ada tes beberapa kayak tes psikologi gitu. Jadi saya bisa tahu sebenarnya mereka itu cocok nggak di job yang saya cari gitu. Karena kan setiap orang tuh punya karakter yang beda-beda. Nanti kalau misalnya dia sudah ada tes yang mereka isi, sudah saya ada koreksi secara komputer, kemudian nanti saya akan panggil lagi untuk wawancara sebenarnya.
Di saya wawancara itu saya akan melihat lagi, maksudnya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang intinya mereka tuh cocok nggak untuk kerja di bagian itu, dan cocok nggak dengan tim, karena saya menginginkan bahwa mereka juga bisa cocok dengan tim, ya kan, selaras juga, dan juga bisa mengikuti ritme Dekon. Terus apa ada kriteria karyawan baru yang emang spesifik di sini? Kalau spesifik ada satu yang intinya sama, adalah pertama, kalau bagi saya untuk masalah dia punya titel yang tinggi itu nggak terlalu penting sih bagi saya, atau dia harus cum laude itu juga tidak terlalu penting bagi saya. Tapi di sini adalah bagaimana mereka mau belajar dan belajar, mau beradaptasi, kemudian kejujuran itu paling penting sih. Jadi titiknya itu adalah kejujuran dan mau belajar. Nanti masalah mereka mungkin awalnya nggak bisa gitu, nggak masalah sih. Nanti bisa diajarin. Oke, terima kasih. Untuk pelatihan dan pengembangan di UMKM ini, apakah ada memberikan pelatihan atau pengembangan skill kepada karyawan secara berbeda? Kalau untuk selama ini sih, kalau untuk seperti pelatihan-pelatihan tambahan sih sama ini sih belum ada sih, yang biasanya saya mintakan atau mengajak karyawan gitu ya, karena kan memang di sini masih yang pekerjaannya masih bisa kita ajarkan gitu loh secara internal gitu. Tapi kalau seandainya memang ada gitu yang membutuhkan, biasanya saya memang ngajak, terutama yang bagian keuangan gitu kan, itu kan memang dia butuh untuk skill gitu, untuk bagaimana, karena keuangan banyak sekali hal-hal yang perlu di-input gitu, itu biasanya ada kalau memang butuh. Tapi sampai saat ini sih biasanya kami belajar itu secara pengalaman ya, dan maksudnya lebih ke pengalaman. Kita misalnya ada pengalaman yang salah atau yang memang perlu kita perbaiki, ya biasa kami akan memperbaiki di situ. Jadi di situ masih seperti itu sih. Jenis pelatihan apa yang paling sering diberikan kepada karyawan? Biasa kalau kami sistemnya hanya lebih ke itu sih, saya bilang tadi pengalaman ya. Jadi kami belajar dari bagaimana menghadapi konsumen gitu, belajar bagaimana dari pengalaman-pengalaman itu nanti kami akan membuat SOP, ketentuan-ketentuan itu biasanya memang secara bertahap sih. Jadi memang selama 6 tahun, 7 tahun ini berjalan, semua itu berasal dari pengalaman itu. Nanti kami akan mengubah, kemarin dari pengalaman itu kita membuat seperti ini gitu. Jadi kayak admin pun, atau admin online gitu, itu memang dari pengalaman di admin online sebelumnya, terus kita buatlah SOP, ini standar admin seperti ini. Nah nanti kalau misalnya ada karyawan baru misalnya di admin, maka dari SOP dan ketentuan itu kita ajarkan kepada admin online yang baru. Jadi sementara masih tahap seperti itu sih, tapi belum ada pelatihan dari luar gitu. Bagaimana Ibu mengukur efektivitas pelatihan yang telah diberikan? Kemampuannya sih intinya nanti kan kalau misalnya pada saat kami mengajarkan itu biasa ada karyawan, jadi misalnya kalau ada admin yang berperut gitu kan, biasanya admin yang lama itu akan mengajarkan terlebih dahulu. Biasanya kami kasih waktu training 1-2 minggu, kami melihat dari yang sudah diajarkan tuh dia bagaimana kinerja dia di situ. Nanti kalau misalnya dia bisa mengikuti, ya baru nanti kami akan terima gitu sebagai karyawan tetap. Biasanya seperti itu. Jadi waktu 1-2 minggu sih. Lihat dari kemampuannya aja, nanti biasanya akan kelihatan kok dia mampu apa tidak itu. Penilaian kinerja, bagaimana cara UMKM Frozen Food melakukan penilaian kinerja terhadap karyawannya? Kalau saya sih selama ini melihat karena saya masih setiap hari datang ke toko ya, walaupun tidak full gitu. Jadi bisa melihat dari semua nanti bagaimana dari satu hari ini pelayanan konsumen dari semua teman-teman tim itu nanti biasanya saya akan mengevaluasi kinerjanya juga gitu. Karena kan juga sih ada CCTV dan sebagainya gitu kan, dan ataupun pada saat saya datang melihat bagaimana dia melayani, bagaimana dia mungkin mempersiapkan pesanan gitu, atau bagaimana dia kerja dengan tim, itu nanti biasanya dari situ sih. Jadi memang saya lebih ke melihat langsung ya. Itu akan terlihat dari hari ini misalnya admin pesanannya ke handle semua nggak yang online, itu kan kelihatan dari HP admin gitu. Terus dari misalnya bagian mencatat invoice, menulis invoice konsumen gitu,
kira-kira nanti banyak nggak kesalahan-kesalahannya dari dia mengikut invoice. Itu kan juga ada salah satu kinerja ya. Kurir juga sama, misalnya akan melihat dari misalnya hari ini pengiriman 20 titik, berjalan nggak dengan lancar, sampai berapa lama dia misalnya mengirimkan konsumen, terus ada nggak di situ kesalahan-kesalahan misalnya produk yang dikirim gitu. Itu juga kayak gitu sih, saya biasanya melihat seperti itu dulu, karena kan masih UMKM ya. Jadi kinerja itu saya lihat dari seperti itu, bagaimana hari ini mereka melayani konsumen gitu. Oke. Selanjutnya, kriteria apa saja yang digunakan dalam penilaian kinerja karyawan di toko ini? Ya, kalau kerja saya belajar dari setiap job masing-masing, kinerjanya bagus apa enggak itu. Maksudnya, apakah pekerjaan yang saya suruh atau apakah pekerjaan yang hari ini harus dilakukan berjalan dengan lancar apa tidak sih. Oke. Apakah ada sistem reward atau punishment yang diterapkan berdasarkan hasil penilaian kinerja? Ya, jadi kalau itu memang kami juga ada kebijakan bonus ya biasanya. Jadi kalau bonus sama punishment itu ada. Jadi kalau bonus itu biasanya saya akan melihat kalau pada saat omset bulan ini misalnya lebih dari target, biasanya saya akan ada bonus untuk teman-teman semua tim. Terus kalau misalnya juga pada saat dia mungkin kerjanya lebih gitu ya, mungkin ada hal-hal yang effort yang dia berikan di bulan itu, biasanya saya kasih bonusnya memang dalam bentuk uang sih, maksudnya gajinya itu akan ada tambahan bonus. Nah, punishment kami juga ada, jadi biasanya itu lebih kepada ke-on-time-an waktu datang. Jadi misalnya di sini memang kami menerapkan jika ada keterlambatan, misalnya harus datang jam 8, terus dia datang jam berapa menit setelahnya, itu akan ada setiap itu akan ada punishment dengan pengurangan itu tadi. Ya. Jadi itu akan mempengaruhi pengurangan di gaji. Jadi itu ada. Kalau misalnya tiba-tiba berapa kali dia melakukan pengulangan terlambat misalnya dengan maksimal itu sudah dia capai keterlambatannya misalnya terlambat 15 menit, itu nanti kita akan mengevaluasi lagi. Biasanya kan akan keluar SP1 gitu. Ya. Terus kalau dia masih mengulangi lagi, jadi SP1 itu akan terhapus pada saat dia tidak melakukan lagi keterlambatan. Jadi saya lebih menekankan punishment sekarang lebih ke isi keterlambatan tadi, karena saya pengen teman-teman di sini yang satu tim ini dia memang harus disiplin, karena disiplin itu udah kayak fondasi awal sih menurut saya. Oke. Terus tentang kompensasi, sistem penggajian karyawan di UMKM ini bagaimana? Kompensasinya. Jadi kalau di sini sih sebenarnya saya tuh kepinginnya sih lengkap ya, kan kalau digaji itu seharusnya ada biaya variabel tetap dan tidak tetap ya gitu. Nah, tapi kalau sementara ini saya membuat sistem itu gaji itu pertama kalau dari secara keseluruhan total adalah gaji itu minimal UMR. Mungkin tertentu kalau nama dia sudah lama, mungkin berapa tahun itu mungkin beda ya. Biasanya di atas UMR. Itu. Jadi gajinya itu ada yang biaya biaya makan gitu kan, terus gaji pokok itu saya pisahkan biasanya. Terus juga ada transportasi itu ada tambahan lagi, terus masuk dengan biaya pulsa ya. Tapi pulsa itu tertentu untuk teman-teman yang di posisi admin konten dengan kurir itu saya tambahin pulsa kan, karena mereka terus menggunakan fasilitas pulsa ya. Nah, itu kayak gitu. Terus nanti akan ada situ bonus. Di bonus itu ada macam-macam juga sih sebenarnya saya buat. Jadi ada bonus yang kok saya lupa. Bonus apa yang namanya? Saya lupa ya. Saya lupa, ada beberapa bonus gitu kan yang saya cantumkan. Terus nanti di situ juga ada pengurangan biaya ini. Jadi kalau teman-teman satu di sini itu kalau misalnya ada produk yang expired itu karena kesalahan mereka tidak mengecek secara berkala gitu kan, padahal sudah ada stok opnam ya sebenarnya, tapi kemudian kelewat lah gitu kan, dan tidak sempat dipromosikan, maka itu menjadi tanggungan karyawan. Jadi biasanya itu akan teman-teman itu satu tim itu akan pengurangannya dibagi. Saya kalau 8 ya 8 orang gitu. Itu makanya itu nanti akan ada pengurangan tadi biaya tanggungan bersama gitu. Terus termasuk nanti ada kalau ada biaya keterlambatan itu akan mengurangi juga. Kayak gitu. Ada benefit lain yang diberikan kepada karyawan selain gaji pokok? Itu tadi bonus tadi ya, bonus terus masuk uang lembur juga ada di situ. Jadi kalau saya tuh di sini kan pulang dari masuk jam 8 sampai jam 4 sore, itu kan hitungan saya adalah full gaji ya, itu full gitu, full time. Nah itu nanti kalau misalnya mereka pulang lebih dari itu, misalnya jam 5, jam 6 itu udah termasuk lembur sebenarnya.
Kalau sini kan tutup toko jam 6. Nah, jadi kalau misalnya pulang jam 6, saya menghitung lembur karena kan terutama di sini kan ada fingerprint. Oh. Jadi dengan fingerprint kan bisa ketahuan itu real kan datanya. Nah, itu saya akan hitung dari hitungan per menit jadi banyak teman-teman di sini sih sebenarnya mereka lebih pulang lebih lama karena menunggu itu tadi lemburnya tadi. Gitu. Itu aja. Kalau misalnya yang di atas UMR kira-kira berapa ya gajinya? Sini yang paling tinggi itu 3,3 tuh ya. Itu ada khusus kayak untuk admin atau yang cuman lebih lama aja gitu kerja di sini? Pertama lebih lama iya, termasuk sama kerjaannya sih. Karena kan kerjanya bisa lebih banyak ya gitu. Jadi biasanya saya membedakan itu misalnya dia bagian keuangan tapi saya suruh tambahan kerja nih. Misalnya kamu bagian nambah kerjanya ini ya, itu saya ada tambah. Tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, apa ada SOP khusus yang dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja karyawan itu? Nah, itu kayaknya ya, belum kayaknya. Cuma intinya kalau saya sih biasanya lebih ke menyiapkan obat-obatan ya P3K tuh standby sih di sini gitu, di toko ya gitu. Terus biasanya saya lebih kalau kesehatan tuh ya intinya saya menyediakan aja sih fasilitas kayak mencukupi makanan mereka gitu. Jadi di sini tuh memang kami memberikan misalnya gratis ada kopi, ada teh atau semuanya lah susu gitu itu ada tuh mereka bebas untuk ngambil di dapur ya, di dapur toko. Terus juga nanti situ ada beras atau apa pokoknya itu saya lengkapi untuk nutrisi mereka gitu. Itu bebas, nama itu gratis dari toko gitu. Cuma untuk keselamatan memang sama ini ya cuma hanya karena di sini kan masih berupa toko ya untuk keamanan ya masih intinya belum terlalu signifikan perlu peralatan yang lengkap gitu loh. Ya intinya karena ini masih berhubungan dengan freezer dan listrik ya kami mengupayakan aja sih lebih ke misalnya bagaimana menjaga listrik ini stabil, bagaimana meteran itu juga maksudnya tidak overload karena ini kapasitas wattnya besar banget. Sini 20.000 watt apa ya. Jadi pernah juga sempat meteran itu mau kebakar. Nah itu pernah. Jadi kayak gitu kan intinya kami menjaga bagaimana listrik juga baik gitu. Karena kami sangat bermain banget sama listrik. Jadi listriknya memang sangat tinggi sekali gitu. Jadi resikonya tinggi itu lebih ke situ sih. Tapi kalau untuk peralatan misalnya harus berpakaian lengkap untuk ini ya memang belum membutuhkan ya gitu. Untuk SOP kesehatan dan keselamatan kerja di UMKM ini bagaimana? SOP-nya apa ya kesehatan ya itu selalu menjaga. Ya intinya kalau untuk kesehatan sih intinya waktunya jam karyawan harus makan atau makan siang biasanya kan ya itu memang ya kalau bisa ya makan siang dengan tertib tapi kan juga karyawan susah juga ya karyawan gitu pasti mereka akan berusaha menyelesaikan pekerjaannya baru nanti mereka makan gitu. Seperti itu sih. Kalau untuk SOP memang untuk keselamatan itu memang belum ada secara signifikan sih kalau di saya. Untuk pemasaran, bagaimana cara memproduksikan produknya? Media sosial apa yang paling efektif? Kalau kami karena kami basic pertama adalah online ya. Jadi memang awal di sini ini belum banyak konsumen tahu gitu. Jadi kita biasanya mengirim jadi secara online ada pesanan baru kita kirim itu awalnya. Tapi lama-lama di sini sudah tahu gitu ya ada frozen food. Jadi banyak sudah konsumen offline itu yang berdatangan ke sini. Memang dari mulut ke mulut dan juga kita memang pemasarannya paling dominan itu adalah di online. Itu awalnya bisa lewat grup WhatsApp, status WhatsApp, ada Instagram juga itu paling dominan kami di Instagram sebenarnya. Terus ada di Facebook, terus juga ada di TikTok sih. Jadi memang setiap hari mungkin kalau misalnya mbak-mbaknya lihat di Instagram, TikTok kami itu kan memang kami aktif untuk iklan gitu. Karena memang di situ awal muasal konsumen kami yang memang ya dari situ gitu. Untuk apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalankan usaha UMKM ini? Ya, naik turun ya. Naik turun omset itu pasti jadi tantangan apalagi mungkin tahun 2024 ini sih terasa ya ekonomi memang diisukan itu mengalami penurunan termasuk daya beli masyarakat menurun. Jadi itu memang PR banget buat gak cuma kami tapi juga semua bisnis lah gitu. Bagaimana tetap mempertahankan omset itu stabil gitu. Bagaimana tetap mempertahankan penjualan itu bisa lebih baik gitu. Tapi karena sepertinya kami ini ujian yang paling berat itu di 2024 sih. Jadi memang sistem untuk bertahan dulu gitu ya. Melihat ekonomi apalagi di Januari 2025 diinfokan PPN akan naik jadi 12%. Itu memang yang polemik banget ya karena
kondisi 2024 yang diisukan daya beli masyarakat masih menurun gitu, tapi kemudian ditambah lagi dengan pajak yang naik, itu membuat kayaknya nggak tahu ya, maksudnya kedepannya seperti apa, maksudnya akan cukup krisis yang cukup berat juga gitu. Jadi ini tantangan kami yang paling besar tuh di ini malah 2024. Kalau yang sebelumnya ya maksudnya alhamdulillah semua berjalan dengan baik, maksudnya tuh nyantai gitu, tapi kalau ini memang butuh effort yang lebih, bagaimana omset tetap berjalan, intinya cukup aja gitu sekarang gitu. Untuk keberlanjutan, apa rencana untuk mengembangkan usaha ini di masa mendatang? Kalau ke depan saya pinginnya itu Dakon Frozen Food itu menjadi hypermart gitu yang besar gitu kan, bukan hanya di sini, bukan konsep rumahan, tapi memang benar-benar yang hypermart gitu, yang bisa melayani bahkan sampai ke Indonesia. Itu sih harapannya gitu. Terima kasih Bu. Yeah,